Halo guys, Mamat di sini. Oke, di video kali ini kita akan mewawancarai mahasiswa. Jadi sesuai judul bawah kita akan mewawancarai tentang dampak COVID yang dialami oleh mahasiswa. Mungkin sebelum kita wawancara, kita akan mencari tahu dulu nih, apa sih COVID itu tuh? COVID itu sebetulnya apa sih? Nah, jadi COVID itu adalah sebuah penyakit yang disebabkan oleh virus. Nah, jadi virusnya ini itu dia menyerang sistem pernapasan manusia. Jadi kalau misalnya kalian terkena COVID, sistem pernapasan kalian akan terganggu. COVID sendiri ini muncul pada akhir tahun 2019, sedangkan di Indonesia pada awal tahun 2020 itu masuk ke Indonesia. Mungkin itu aja, kita langsung ke wawancara dengan narasumber. Oke. Ya, halo semua. Jadi sekarang kita sudah bersama dengan narasumber. Jadi narasumber kita di sini ada Mbak Rifa Beriana Putri dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan UNUL, Prodi Ilmu Kelautan. Ya, Mbak ya. Oke, mungkin langsung aja Mbak ya. Nah, sebelumnya Mbak Rifa apa kabar? Alhamdulillah baik. Mungkin langsung aja Mbak ya. Ya. Jadi untuk pertanyaan pertama ini, apa sih dampak COVID yang Mbak rasakan selama dari awal COVID sampai dengan sekarang? Dampaknya itu sangat banyak. Pastinya dampaknya pada terutama sebagai saya seorang mahasiswa, dampaknya ada di pendidikan. Terus untuk kehidupan sehari-hari juga dampaknya ada di ekonomi. Terus juga untuk dapat dampak yang ada di sosial sendiri itu pastinya bersosialisasi dengan masyarakat itu juga lebih sulit daripada biasanya. Yang biasa kita berinteraksi secara langsung, ketemu sama orang-orang, bersapa kayak gitu. Sekarang harus dibatasi untuk ngumpul bersama, menjadi silaturahmi itu lebih dibatasi. Terus Mbak, kan Mbak ini sebagai mahasiswa rantau ya Mbak ya? Ya. Itu apa aja sih Mbak kesulitan yang Mbak hadapi selama jadi mahasiswa rantau di masa pandemi ini? Kalau jadi mahasiswa rantau yang pastinya kita sulit berkomunikasi dengan orang tua, yang dimana berkomunikasi secara langsung khususnya. Jadi kita harus melewati media sosial dan lain sebagainya. Dan sebagai mahasiswa rantau sendiri pun di masa pandemi ini kita juga sangat kesulitan dalam memenuhi kebutuhan biaya hidup kita sendiri, karena apalagi di mana-mana juga terbatasnya waktu, kayak toko-toko tutup jam sekian harus sudah, jalan-jalanan juga harus sudah sekian dan itu sangat membatasi aktivitas kami sebagai mahasiswa seperti itu. Kemudian Mbak, kan selama pandemi ini juga sebagai mahasiswa itu kita jadi sulit untuk keluar. Nah itu Mbak kayak untuk kebutuhan sehari-hari itu bagaimana ya Mbak ya? Kayak misalnya makan mungkin, atau misalnya biaya kos atau dan lain-lain untuk tugas itu masih jadi kayak apa? Nah, untuk kebutuhan ekonomi seperti itu, saya sebagai mahasiswa, khususnya mahasiswa perantau yang didampak COVID, mungkin seperti mahasiswa biasanya yang dipenuhi kebutuhan hidupnya oleh orang tua. Namun di masa COVID seperti ini, otomatis kan pendapatan orang tua juga menurun. Jadi kami sebagai anak khususnya mahasiswa harus pinter-pinter lah mencari uang dan waktu untuk mendapatkan biaya hidup kami sendiri. Contohnya dengan bekerja. Saya juga terkadang ikut part time juga untuk biaya hidup, untuk nambah-nambah kebutuhan hidup, kebutuhan kos kayak gitu. Di sela-sela waktu kuliah, pinter-pinter lah kita untuk mencari kesibukan yang mana kesibukan itu bisa menghasilkan dan itu bermanfaat untuk keberlangsungan hidup kita selama dampak COVID ini dan seterusnya, kayak gitu sih. Terus kan Mbak ini sebagai mahasiswa, kendala yang Mbak hadapi dalam perkuliahan itu apa sih Mbak selama sistem perkuliahan yang sekarang ini? Nah, kendala yang kita hadapi itu cukup lumayan banyak sih, karena di masa COVID seperti ini yang dimana kita tidak boleh bertatap muka secara langsung, kuliah offline di kampus kita tercinta, kita otomatis bakal kuliah secara online atau daring, yang dimana di situ tuh sangat bergantung sekali kepada media, terus juga jaringan. Nah, ada suatu ketika itu seperti hal-hal yang urgensinya sangat penting, seperti halnya
ketika kita kuliah, terus ketika kita ada kuis atau UAS, itu tuh saya pernah mengalami kendala jaringan yang dimana di situ ketika kita ingin mengirim jawaban, saat itu mau terkirim tapi malah jaringannya itu hilang. Nah, otomatis ya itu bakal sangat beresiko banget buat nilai kita kan, entah itu bisa diterima atau tidak. Ya semua gara-gara COVID ini sih, dan kita nggak bisa bebas berkomunikasi juga. Terus juga kalau misalkan mau berkomunikasi ke entah ke dosen atau ke teman-teman pun juga cukup terkendala, karena ya itu kita tidak bisa bertemu dengan langsung dengan orang-orang tertentu, dan bisa saja hanya melalui media chat ini kita bisa salah pengertian gitu kan antara satu dengan yang lainnya. Misalnya kita ingin bertujuan, maksudnya mau berkata seperti ini, tetapi si pembaca ini salah mengartikan pesan-pesan kita gitu. Akhirnya ya banyak dari teman-teman saya yang kasusnya seperti itu, mempunyai kesalahpahaman antara teman dan bahkan pengajar lainnya pun akibat media chat seperti itu. Terus juga dampak lainnya itu di masa perkuliahan ini, contohnya kami khususnya sebagai anak organisasi juga kegiatan-kegiatan kami juga terhalang, yang harusnya offline menjadi online. Begitu juga dengan akademik kami, contohnya halnya saja praktikum yang seharusnya dimana praktikum itu kami kegiatannya offline tetapi malah jadi online. Bahkan menurut kami pribadi pun teori itu akan masuk ketika ada prakteknya, sedangkan kan ini tidak ada prakteknya. Jadi menurut saya pribadi itu agak kurang bisa memahami jika tidak dipraktekkan secara langsung seperti biasanya. Itu sih. Terus menurut Mbak sendiri nih, kebijakan-kebijakan yang sudah dilakukan sama pihak kampus ini apakah apakah membantu bagi mahasiswa-mahasiswa yang terdampak oleh COVID ini? Mungkin mahasiswa perantau mungkin atau mahasiswa yang lain. Apakah kebijakan yang sudah dilakukan kampus ini itu sangat membantu atau masih kurang? Menurut aku sih ya lumayan membantu kalau kebijakannya, karena dengan kebijakan kayak kuliah daring itu juga bisa membantu untuk menurunkan kasus COVID, dan dimana kasus COVID ini kan jika kasusnya tidak menurun atau tidak hilang juga, otomatis kita bakal nggak bisa bertemu secara langsung juga kan. Jadi oleh karena itu kampus memberi kebijakan kuliah daring lah. Terus kalau ada agenda hanya dikapasitasi berapa orang aja, menurutku itu sudah cukup untuk membantu teman-teman yang terdampak COVID untuk bisa segera kembali agar Indonesia ini semakin pulih gitu. Terus apa nih Mbak kesan dan pesan Mbak mungkin untuk pihak kampus atau mungkin pemerintah biar mahasiswa ini merasa terbantu lagi Mbak di masa pandemi ini? Mungkin ada sedikit pesan-pesan Mbak. Mungkin pesan atau pesan saya untuk pihak kampus khususnya agar mahasiswa ini sangat lebih terbantu lagi, itu khususnya di bidang keuangan ya, yang dimana sangat dirasakan oleh kami sebagai mahasiswa, yaitu perihal UKT kami, yang dimana kami ini sebenarnya kuliah daring tetapi tetap dikasih UKT yang tinggi, adapun juga UKT yang normal, padahal kami sendiri tidak menikmati fasilitas yang ada di kampus itu tersebut, dan semuanya itu kami pakai secara daring gitu. Jadi kan kayak feedbacknya nggak seimbang gitu. Jadi mungkin pesan saya untuk pihak kampus biar mau dan bisa lagi membantu mahasiswanya, harapannya UKT-nya tetap diseimbangkan dengan keadaan yang sekarang, mengingatkan juga dampak COVID ini juga sangat berdampak pada ekonomi setiap masyarakat yang ada di Indonesia, kayak gitu. Baik Mbak, terima kasih. Mungkin itu aja dulu pertanyaan dari saya.
Sebelumnya terima kasih lagi Mbak atas waktunya yang saya berikan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dari saya. Sama. Mbak, mungkin itu aja untuk wawancara kali ini. Nanti lanjut di penutupan. Oke, terima kasih. Oke, jadi itu tadi wawancara kita dengan narasumber yaitu Mbak Rifa Beliana Putri. Mungkin itu aja, jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke.